Profesi mantri kini hampir tak diketahui orang. Padahal di masa lalu, mantri menjadi andalan orang sakit untuk bisa sembuh, selain dokter, perawat, dan juga bidan. Mantri merupakan petugas medis yang biasanya terdapat di desa dan pelosok. Mantri cuma ada di Indonesia, karena jumlah lulusan kedokteran belum banyak sehingga mantri dikerahkan, kata Martina Savitri, dosen Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada Historia. Mantri tulis Martina dalam tesis yang berjudul Dukun dan Mantri Pes. Mulanya berarti juru rembuk dan sebuah pangkat dalam birokrasi Keraton Jawa. Ada mantri guru, mantri tanam, mantri ukur, dan lain-lain. Mantri yang mengurus kesehatan muncul kemudian ketika wabah cacar menjangkiti Banyumas pada tahun 1847. Wabah itu kebanyakan menyerang buruh pribumi di perkebunan milik Belanda. Lantaran virusnya cepat menyebar dan obat penangkalnya kala itu belum mutakhir, orang-orang Belanda khawatir tertular. Selain itu, wabah cacar yang menyerang buruh membuat usaha perkebunan rugi, lantaran jumlah buruh berkurang dan produktivitasnya pun menurun. Untuk menanggulangi wabah tersebut, pemerintah kolonial mengirimkan banyak dokter yang semuanya adalah orang Belanda. Namun jumlah dokter tak memadai. Lebih lagi, wabah cacar yang menyerang sampai ke pelosok, sementara petugas kesehatan hanya terdapat di kota. Karena keterbatasan jumlahnya, mereka merasa tak sanggup untuk menanggulangi genasan penyakit tersebut. Hal ini ditulis Bahaudin dalam artikel di Jurnal Humanoria pada bulan Oktober tahun 2006 dengan judul Dari Mantri hingga Dokter Jawa. Pada akhirnya, dibentuklah profesi baru di bidang kesehatan dengan memberikan pelatihan kilat kepada penduduk pribumi. Saat itulah profesi mantri kesehatan lahir dengan berbagai macam kategori. Ada mantri cacar, mantri vaksin, mantri pes, bahkan mantri kakus. Arsip foto menunjukkan pribumi yang dapat pelatihan mantri hanya lelaki, sehingga populer kalimat berobat ke Pak Mantri. Upaya pembangunan medis lebih serius baru muncul pada bulan Oktober tahun 1847 saat Kepala Dinas Kedokteran Militer Dr. William Bosch mengusulkan pada Gubernur Jenderal J.J. Rochusen agar mengadakan pendidikan kedokteran barat untuk penduduk pribumi. Hasilnya, didirikanlah Dr. Jawa School di Weltervreden, Batavia dengan masa studi 2 tahun. Di tahun pertama, para siswa diberi pelajaran seputar fisika, kimia, geologi, botani, zoologi, dan analisis terhadap tubuh manusia. Sementara pada tahun kedua, para murid diberikan ilmu bedah, patologi, anatomi, patologis, material medika, obat-obat pokok, dan juga pelatihan praktek di klinik. Ketika lulus, siswa mendapatkan gelar dokter Jawa, meski sebenarnya mereka bukan dokter, melainkan pembantu dokter Eropa. Sebagian dari dokter Jawa itu diberi tugas sebagai mantri cacar. Petugas medis masih belum memadai kendati sekolah dokter pribumi sudah ada. Maka ketika wabah penyakit seperti malaria dan pes muncul, perekrutan dan pelatihan mantri masih terus dilakukan. Ide pembentukan profesi mantri yang lebih paten dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935 dengan mendirikan sekolah mantri kesehatan, bekerja sama dengan Rockefeller Foundation. Distrik Purwokerto ditetapkan sebagai model dan laboratorium pelatihan mantri. Mohon maaf jika ada salah-salah itu ditempatkan di kampung-kampung semoga daerah terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang tak bisa dibedakan dengan dokter Jawa karena mereka menggunakan atribut dan peralatan yang sama. Para mantri juga berperilaku layaknya dokter, menganalisis penyakit pasien dan juga memberikan obat. Kalau menurut peraturan internasional yang boleh memberikan obat hanya dokter, tapi karena jumlahnya masih sedikit, mantri bertugas seperti dokter umum, kata Martina. Kehadiran mantri-mantri di kampung-kampung menjadi jalan bagi pribumi untuk mengenal pengobatan modern. Dan juga pengobatannya tidak berjarak lantaran penyembuh dan pasiennya masing-masing sama-sama adalah orang pribumi. Banyak pasien pribumi lantas berobat ke Pak Mantri kala penyakit menyerang. Namun jalaran banyaknya kritik pada kualitas lulusan dokter Jawa pada tahun 1898, sekolah dokter Jawa diubah menjadi Stovia. Masa studinya diperpanjang menjadi 8 tahun dan gelar yang didapat lagi bukan dokter Jawa, melainkan adalah dokter pribumi.
Ada perbaikan kurikulum dan dokter pribumi mulai dicetak. Lulusannya adalah eranya Dr. Cipto Mangunkusumo atau Rajiman Wijoyo Diningrat. Bukan difungsikan sebagai mantri atau dokter Jawa, tapi adalah dokter yang sebenarnya, kata Martina. Konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 memutuskan mengutus wakil ke negara adik kuasa untuk menjelaskan hasil konferensi, terutama yang berhubungan dengan bahaya perang. Presiden Soekarno dan Presiden Mali Modibo Keïta diutus untuk menemui Presiden John F. Kennedy. Ini kali kedua Presiden Soekarno bertemu dengan Presiden Kennedy. Menurut ajudan Presiden Bambang Wijonarko, pada prinsipnya Kennedy menyetujui penjelasan Soekarno dan berusaha merealisasikannya. Soekarno senang. Seketika itu juga dia mengundang Presiden Kennedy agar datang ke Indonesia menjadi tamu pemerintah dan rakyat Indonesia. Hal ini pun disetujui oleh Kennedy, kata Bambang Wijonarko dalam buku yang berjudul Sewindu Dekat Bung Karno. Setelah kembalinya ke tanah air, Soekarno membentuk tim arsitek yang dipimpin oleh Darsono untuk membangun sebuah guest house atau Wisma Negara. Wisma Negara ini dibangun di lingkungan Istana Merdeka Jakarta. Pembangunannya dimulai pada tahun 1962. Untuk menghormatinya, Bapak membangun sebuah guest house yang baru dan leks di halaman samping istana agar sahabatnya itu bisa tinggal lebih comfort di Indonesia, kata Guntur Soekarno Putra dalam Bung Karno dan Kesayangannya. Bapak juga merencanakan untuk membawa keliling ke seluruh pelosok Indonesia yang dia ingin lihat dan ia ingin ketahui. Presiden Soekarno menjalin persahabatan dengan Presiden Kennedy. Dalam satu kunjungan ke Washington, Presiden Soekarno tak segan membicarakan hal-hal di luar politik. Dalam autobiografinya, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dia menceritakan perlakuan di media AS yang kerap menggambarkannya sebagai Don Juan. Kennedy yang hangat dan ramah mengajak Soekarno ke lantai 2 Gedung Putih dan ke kamar tidurnya untuk berbincang-bincang. Menurut Presiden Soekarno, serangan semacam itu akan menimbulkan harmoni dan menimbulkan ketegangan hubungan AS dengan negara lain. Kennedy setuju, tapi menguntungkan atau tidak, kemerdekaan pers merupakan satu bagian dari warisan Amerika. Presiden Soekarno kemudian menceritakan kunjungan Wakil Presiden AS, Alben Barkley, pada tahun 1950-an. Kendati serombongan gadis cantik mencium Barkley, tak satu pun surat kabar Indonesia menyiarkannya. Tak mau mempermalukan seorang negarawan. Anda memang benar, tapi apa yang dapat kulakukan? Bahkan aku juga dikutuk di negeriku sendiri, kata Kennedy. Kalau Anda dikutuk di rumah sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kukira aku tidak perlu mendapatkan penghinaan seperti itu di negeri Anda, seperti yang dialami kepala negaranya sendiri, kata Soekarno. Kennedy kemudian berjanji akan datang ke Indonesia di musim semi pada tahun 1964. Namun dia tidak pernah datang. Dia dibunuh di Dallas, Texas. Soekarno terkejut mendengar kabar itu. Di hadapan para menteri di Istana Bogor pada tanggal 23 November 1963, Soekarno menyampaikan belasungkawa. Dengan peristiwa sedih ini, sirnalah seorang pemimpin besar bangsa Amerika yang saya hormati dan saya hargai. Kata Soekarno ini dikutip dalam Harian Merdeka tanggal 25 November tahun 1963. Soekarno juga menambahkan, secara pribadi saya mengenal beliau sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk mempertumbuhkan negara AS dan memberikan kedudukan kepada bangsanya sesuai dengan perkembangan dunia dewasa ini. Semoga bangsa Amerika dapat mengatasi kehilangan putra besarnya yang juga di mata dunia mempunyai martabat yang utama. Sementara itu, Wisma Negara
terus dibangun dan selesai pada tahun 1964. Tamu negara pertama yang menginap di Wisma itu adalah Pangeran Norodom Sihanouk, Kepala Negara Kamboja. Itu saja info yang saya dapat bagikan kali ini. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya angka kematian ibu dan bayi pada awal abad ke-19 memunculkan ide pengadaan bidan di negeri jajahan. Kala itu, bidan Eropa masih sangat terbatas. Pelayanan kebidanan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa yang ada di kota besar. Alhasil, dukun beranak pun jadi andalan dalam membantu persalinan orang pribumi dan Indo. Bahkan terkadang perempuan kulit putih di pelosok pun menggunakan jasa mereka. Praktik tersebut amat tidak disukai oleh ahli medis Eropa. Mereka menganggap dukun bayi tidak higienis dan kurang pengetahuan. Mereka juga berpendapat ketidaktahuan dan kenekatan dalam menangani kasus kelahiran yang sulit jadi biang kerok kematian ibu dan anak. Untuk itulah para dokter Eropa memperkenalkan profesi bidan ke negeri jajahan. Tujuannya adalah untuk menggusur eksistensi dukun dan menekan angka kematian ibu dan anak. Dinas Layanan Medis Sipil pada tahun 1809 mengeluarkan aturan dokter-dokter di kota Eropa seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang ditugaskan melatih perempuan pribumi dan Eropa menjadi bidan. Tugas serupa juga dibebankan para bidan-bidan Eropa mulai tahun 1817. Di tahun yang sama, Direktur Agriculture, Seni dan Ilmu Pengetahuan C.G.C. Rainworth meminta ahli kandungan yang berdinas di kota untuk mengajari dan mengawasi bidan ketika menangani kasus kelahiran sulit demi mencegah kematian ibu. Sayangnya, kata Elizabeth Hesseling dalam bukunya Healer on the Colonial Market, rencana ini dijalankan tapi tidak sesuai dengan harapan. Pada tahun 1825, sekolah bidan didirikan di Batavia, namun sepi peminat. Sekolah bidan pun mengalami buka tutup selama beberapa dekade. Getolnya upaya Belanda menghadirkan praktik kebidanan di negeri jajahan berbenturan dengan antusiasme penduduk pribumi yang amat minim. Pada tahun 1836, pemerintah hendak mengisi posisi bidan di tingkat kota yang kosong dengan kembali membicarakan ide pelatihan bidan pribumi. Menurut Kepala Layanan Medis E.A. Fritz, mengajarkan perempuan pribumi untuk memenuhi kebutuhan bidan hingga keluar Jawa harusnya tidak sulit. 2 tahun kemudian, beberapa perempuan pribumi berhasil diopeak-opeak untuk masuk sekolah bidan setelah diiming-imingi pekerjaan, sekolah gratis, bahkan mendapatkan biaya hidup. Namun tak lama setelah program ini berjalan, Fritz lengser. Kemudian ia digantikan oleh P.J. Godefroy. Menurut Godefroy, rencana pendidikan bidan punya 3 kendala, yakni kendala anggaran, sulitnya mencari murid perempuan, dan ketidakpastian ibu hamil menggunakan jasa bidan. Pada tahun 1850, pendidikan bidan bagi perempuan pribumi kembali dibuka di Batavia oleh Dr. W. Bosch. Dr. H.B. Van Buren yang menulis laporan pada tahun 1897 hingga 1898 menyebut, pelatihan yang diberikan cukup bagus. Dalam laporannya, Van Buren menulis ada 20 gadis pribumi yang menjalani pelatihan kurang lebih selama 2 tahun. Pengajaran yang diberikan di tahun pertama seputar membaca, menulis, dan aritmatika. Ilmu kebidanan baru diajarkan pada tahun kedua. Sayangnya setelah 2 tahun, sekolah ini ditutup karena kurang peminat. Meski sepi peminat, bidan-bidan yang sudah lulus pelatihan bekerja dengan baik. Selama 6 bulan, Van Buren mendampingi 2 bidan pribumi yang membantu persalinan di kota Kediri. Hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan. Per Mei hingga Juli 1898, ada 100 perempuan pribumi, 14 orang Tionghoa, dan 3 orang Eropa yang proses kelahirannya dibantu oleh bidan pribumi. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 1885.
Dalam setahun hanya sekira 25 ibu hamil yang mempercayakan persalinannya kepada bidan pribumi. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitek adalah profesi. Seorang lulusan sekolah arsitektur di perguruan tinggi tidak otomatis disebut arsitek. Ia harus berpraktik merancang bangunan baru bisa disebut arsitek. Ujar Cahyo Raharjo, seorang ahli tata ruang dari Universitas Katolik Unika Sugiya Pranoto Semarang. Namun di masa lalu, ada seorang arsitek yang tak menempuh sekolah formal jurusan arsitek, namun diakui sebagai arsitek bumi putra pertama. Namanya adalah Mas Abukasan Atmodirono. Meski bukan lulusan universitas, Atmodirono merancang cukup banyak bangunan. Lagi pula, dia lulus tes arsitek di Departemen Pekerjaan Umum di pemerintah kolonial Belanda. Atmodirono lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1860. Dia adalah putra dari jaksa kepala di Purworejo, Jawa Tengah. Atmodirono menghabiskan masa kecilnya di Wonosobo, dataran tinggi di tengah Pulau Jawa yang terkenal dengan komplek Candi Diengnya. Sebagai anak seorang jaksa, dia bisa mengenyam pendidikan di ILS yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda. Setelah lulus dari ILS, Atmodirono masuk Sekolah Teknik Koningin Wilhelmina School di Batavia, Jakarta. Pada tahun 1878, di usianya yang genap 18 tahun, Atmodirono bekerja sebagai pengawas kelas 3 di Departemen Pekerjaan Umum. Dia menjadi salah satu orang Jawa pertama yang sejajar dengan orang Eropa soal pekerjaan dan gaji. Karirnya pun merangkak naik, menjadi pengawas kelas 2, kemudian menjadi kelas 1, serta ditempatkan di Pejarakan, Pasuruan, Purworejo, Kebumen, Karanganyar, Banjarnegara, hingga akhirnya di Semarang. Pada tahun 1898, Atmodirono menempuh ujian arsitek di Waterstedt atau pekerjaan umum di Semarang. Setelah lulus, dia diangkat sebagai arsitek pada Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum Negeri. Menurut Sandik, Atmodirono bekerja sebagai arsitek di Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum selama 19 tahun. Atas pengabdiannya, dia mendapatkan penghargaan Orde van Oranje Nassau pada tahun 1912. Upacara penyematan penghargaannya dihadiri banyak insinyur dan pengawas di Semarang dan daerah sekitarnya. Dalam sambutannya, A.M. Valkenburg, insinyur kepala Dinas Pengairan dan Pekerjaan Umum Negeri, mengatakan bahwa dia berharap dedikasi Atmodirono akan menjadi contoh bagi orang lain untuk diikuti. Atmodirono juga berkiprah dalam dunia pergerakan. Atmodirono tercatat sebagai anggota Budi Utomo. Bahkan pada kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta pada tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908. Dia masuk dalam daftar calon ketua. Kendati gagal, Budi Utomo menghantarkan Atmodirono untuk lebih mendalami dunia politik. Oke, sekian info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak orang Eropa yang masuk Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dua nama dapat menjadi contoh dari sedikit itu. Yang pertama adalah Snoek Hurgronje dan juga yang kedua adalah Charles Prosper Wolff Schumacher atau yang sering disingkat sebagai C.P. Wolff Schumacher. Nama yang pertama pasti sudah sangat kesohor. Kisahnya banyak dan kontroversial. Snoek Hurgronje adalah seorang mata-mata pemerintah kolonial. Dia adalah seorang Protestan yang kemudian menjadi seorang Muslim. Dia juga fasih berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Arab. Nama yang kedua tidak begitu tersohor seperti Snoek. Sedikit orang tahu kisahnya. Namanya adalah C.P. Wolff Schumacher.
seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Dia memberi kota Bandung wajah modern dan apik melalui bangunan rancangannya sepanjang periode tahun 1920 hingga 1930-an. C.P. Shoemaker lahir di Banyu-Biru, Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli tahun 1882. Ayahnya bernama Zhang Prosper Shoemaker, seorang pensiunan kapten dari KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. G.P. Shoemaker adalah seorang penganut Katolik dan sangat mengkhawatirkan perkembangan Islam di Hindia Belanda. Menurutnya, pemerintah kolonial lalai menyikapi perkembangan hal itu. Dia sampaikan kritiknya kepada pemerintah melalui sebuah buku pada tahun 1908. Beberapa tahun kemudian, kekhawatiran G.P. Shoemaker justru menimpa keluarganya sendiri. Anak kandungnya malah menganut agama Islam. Dengan alasan yang tidak diketahui, Wolf Shoemaker keluar dari agama Katolik sekitar tahun 1915 dan menjadi seorang Muslim. Hal tersebut dikisahkan oleh C.G. van Dulmen dalam buku yang berjudul Arsitektur Tropis Modern Karya dan Biografi C.P. Wolf Shoemaker. Salmon Priyaji Martana menyebut kepindahan agama Shoemaker memiliki dua versi cerita. Ketertarikannya pada budaya Islam sudah dimulai sejak menjabat sebagai direktur di Batavia, tulis Salmon dalam Wolf Shoemaker Karya dan Lingkup Dunia dan Sekelilingnya. Versi cerita yang kedua menuturkan bahwa Mojang Priangan menjadi penyebab kepindahan agama Shoemaker. Shoemaker berpindah agama Islam semenjak pernikahannya dengan seorang Mojang Priangan, catat Salmon. Tapi keterangan ini meragukan. Dulmen mencatat, Shoemaker menikah 5 kali, 4 istrinya orang Belanda dan 1 lainnya adalah orang Tionghoa. Tidak ada catatan tentang istri Shoemaker dari golongan anak bumi putra. Keputusan Shoemaker menjadi seorang Muslim tersebar luas pada tahun 1930-an. Ketika itu dia telah menjabat sebagai asisten profesor dalam bidang sejarah arsitektur dan ornamen di ITB Bandung. Dia mulai menggunakan nama Kemal untuk menunjukkan identitas muslimnya. Keputusan tersebut membuat orang-orang di sekitar Shoemaker mulai bereaksi. Para mahasiswanya dari kalangan anak negeri menaruh hormat atas keputusan Shoemaker untuk masuk Islam. Shoemaker seorang yang berpendidikan tinggi, mempunyai reputasi bagus sebagai arsitek dan berselera tinggi terhadap seni dan budaya. Maka keputusan Shoemaker menjadi seorang Muslim dianggap turut mengangkat marwah Islam di mata kolonialis. Lazim pada masa itu, kolonialis memandang Islam sebagai agama terbelakang dan umat Muslim adalah orang-orang yang anti ilmu pengetahuan. Sebaliknya, rekan-rekan kerja Shoemaker justru mencibirnya. Beberapa orang menganggap langkah ini sangat tidak umum dan diasosiasikan dengan penurunan status sosial, seperti yang dikatakan Dulmen. Tetapi Shoemaker sendiri enggan repot dengan pendapat orang. Dia justru terus giat menggali Islam dan bergabung ke organisasi Islam seperti Persatuan Islam Barat di Bandung. Atas nama organisasi itulah dia menulis sebuah pengantar buku di sebuah buku yang berjudul Culture Islam karya Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini kelak menjadi tokoh masyumi. Buku itu terbit pada tahun sekitar 1937. Dalam pengantar buku tersebut, Shoemaker memuji Islam sebagai pendorong majunya semangat dan peradaban ilmiah di Eropa pada abad pertengahan. Menurutnya, orang-orang Eropa berhutang kepada ikhtiar filsuf dan ilmuwan Muslim dalam mengkaji kembali karya-karya pemikir Yunani dan Romawi di bidang filsafat, kebudayaan, dan juga sastra. Meski memuji peranan Islam di Eropa, Shoemaker juga mengakui adanya degradasi peradaban pada sebagian besar umat Muslim pada abad ke-20. Salah satu degradasi peradaban Islam tampak pula dalam bidang arsitektur. Shoemaker mengupasnya secara terang dalam artikel di buku Culture Islam. Bagi Shoemaker, arsitektur menggambarkan peradaban suatu kaum. Tinggi rendahnya peradaban tersua dalam gagasan dan bentuk arsitektur bangunan suatu kaum. Shoemaker berani mengatakan arsitektur di kalangan umat Islam tengah merosot setelah melihat bentuk-bentuk masjid di Hindia Belanda.
Masjid ini menampilkan pengaruh Arab, Eropa, dan tradisional Hindia Belanda. Pengaruh Arab tersua dalam lengkung tapal kuda di pintu masuk dan hiasannya, dan juga keramik masjid dengan teks huruf Arab. Pengaruh Eropa muncul dalam denah simetris dari Yunani. Gaya ini biasanya Shoemaker pakai dalam bangunan rancangannya seperti gereja Bethel dan gereja-gereja lainnya. Bentuk atap masjid menyerupai atap gereja Bethel dengan tumpu pada konstruksi baja modern. Konstruksinya mirip dengan pendopo Jawa. Inilah masjid pertama dan terakhir rancangan dari Shoemaker. Dia tak pernah lagi mewujudkan gagasannya tentang bagaimana seharusnya arsitektur Islam. Dia lebih banyak merancang bangunan swasta untuk fungsi proven. Sebagai seorang Belanda Muslim, Shoemaker mempunyai aspek kehidupan yang unik. Dia telah menggali ajaran Islam bertahun-tahun dan akhirnya menunaikan haji pada tahun 1938. Shoemaker, sang arsitektur brilian ini wafat di Bandung pada tanggal 22 Mei tahun 1949. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John F. Kennedy adalah satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang berkenan di hati Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Secara personal, keduanya memiliki kemiripan, tampan, dan juga flamboyan. Meskipun keduanya terpaut jauh dalam usia, namun Presiden Soekarno menaruh takzim kepada Kennedy yang dilantik sebagai Presiden termuda Amerika pada tahun 1961. Kesan terhadap Presiden Amerika yang ke-35 itu diakui Soekarno dalam autobiografinya yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, karya Cindy Adam. Soekarno bukannya tidak beralasan memiliki sikap hormat kepada Presiden Kennedy. Ia menyebut selain memiliki kesamaan dengan dirinya, Kennedy pun dinilai tokoh proklamator itu sebagai negarawan yang selalu menjalankan pendekatan diplomasi secara manusiawi. Kennedy sangat hangat dan ramah. Dia membawaku ke lantai 2 ke kamar tidur pribadinya dan di sana kami berbincang-bincang, kenang Soekarno waktu mengunjungi Presiden Kennedy di Washington pada bulan April tahun 1961. Pada hari terakhir kunjungannya, Soekarno dan Kennedy berkeliling Washington dengan menggunakan helikopter milik Angkatan Darat Amerika. Kennedy menuntun Soekarno menuju helikopter selayaknya orang tuanya sendiri. Ia menggandengku dan kami menikmati pesiar di atas pesawat helikopternya, kata Soekarno kepada Cindy Adam. Aku merasa begitu bahagia bahwa Presiden Amerika dan Presiden Republik Indonesia terbang berkeliling bersama-sama. Di tengah-tengah pesiar, Kennedy menawarkan apakah Soekarno ingin mempunyai capung besi itu. Memasuki tahun 1962, konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda kian memanas. Ketika itulah helikopter pemberian Kennedy jenis Sikorsky S-61 tiba di Indonesia. Dalam surat menyurat kepada Kennedy yang tersimpan rapi dalam perpustakaan kepresidenan JFK Library, Soekarno menyampaikan terima kasih atas helikopter yang dihadiahkan kepadanya. Helikopter itu telah terbukti sangat membantu saya terutama dalam perjalanan menginspeksi daerah-daerah berdesaan, tulis Soekarno dalam suratnya di bulan Februari tahun 1962. Dalam pokok surat itu, Soekarno menjelaskan posisi Indonesia tak akan mundur dalam tuntutannya terhadap wilayah Irian Barat. Kendati demikian, jalan perundingan terhadap Belanda maupun mediasi pihak ketiga masih terbuka lebar. Sisipan terakhir itu menyatakan bahwa Ellen Pope, pilot kebangsaan AS yang membantu pemberontakan Permesta, batal dieksekusi dan akan dilepaskan oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1965, saat Cindy Adam mewawancarinya dalam pembuatan autobiografi, Soekarno menyatakan, "Kini pesawat itu masih ada padaku, dan sampai sekarang gambar Kennedy beserta keluarganya masih berada di dalam rumahku juga." Sejak Orde Baru berkuasa, helikopter itu pun pensiun. Secara resmi, kendaraan udara itu sekarang tersimpan di Museum Transportasi Angkut di Batu Malang.
Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas masa revolusi, Dr. Sulianti Saroso kembali memfokuskan diri pada dunia kedokteran. Beliau bekerja di Kementerian Kesehatan dan prestasinya sangat mengesankan. Kecerdasan dan kecakapannya membuat dia mendapatkan beasiswa di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mempelajari sistem kesehatan ibu dan anak di negara-negara Eropa. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1952, Dr. Sul membawa banyak ide mengenai kesehatan ibu dan anak, khususnya pengendalian angka kelahiran melalui pendidikan seks dan keluarga berencana atau KB. Dengan penuh semangat, dia meminta pemerintah untuk membuat keputusan-keputusan yang mendukung penggunaan alat kontrasepsi melalui sistem kesehatan masyarakat, seperti yang ditulis oleh Terence H. Hull dalam buku yang berjudul People, Population, and Policy in Indonesia. Melalui radio RRI di Yogyakarta, Dr. Sul menyampaikan pidato untuk menggalang dukungan pemerintah. Namun mendengar siaran tersebut, Wakil Presiden Muhammad Hatta pada saat itu tidak berkenan. Walaupun gagasan ekonominya sangat maju, Bung Hatta menganggap diskusi mengenai hal itu kurang tepat dan kurang wajar untuk digunakan dalam komunikasi massa dan merupakan urusan kehidupan keluarga masyarakat Indonesia, seperti yang ditulis oleh Hull. Bung Hatta meminta Dr. Sulianti berhenti membicarakan mengenai keluarga berencana dan menahan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Jabatan Kesehatan Ibu dan Anak pada Kementerian Kesehatan yang ada di Jogja. Reaksi juga muncul dari organisasi perempuan lokal, terlebih setelah muncul berita di Harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 16 Agustus tahun 1952 yang merupakan hasil wawancara langsung dengan Dr. Sulianti. Judulnya kurang lebih adalah "Beranikah kaum ibu lakukan pembatasan kelahiran?". Di dalam berita itu juga menyebutkan 2 bulan sebelumnya 2 utusan dari markas besar Badan PBB untuk urusan anak atau UNICEF di Bangkok, Dr. Sam Kinney dan Hayward berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan rencana peningkatan kesejahteraan ibu dan anak yang diajukan kepada UNICEF. Rencana itu kemudian diterima oleh UNICEF. Menurut Dr. Sulianti, Indonesia kekurangan tenaga bidan sehingga masyarakat menggunakan tenaga dukun. Angka kematian bayi pun tinggi. Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia meningkat. Sebaiknya para ibu harus berani dan mau melakukan pembatasan kelahiran, ujar Dr. Sulianti seperti yang dikutip dalam Harian Kedaulatan Rakyat. Reaksi datang dari Gabungan Organisasi Wanita Yogyakarta atau GOWY yang kemudian menggelar pertemuan, juga para pemuka agama, dokter, dan juga bidan. Mereka menolak pandangan Sulianti tentang pembatasan kelahiran yang mereka anggap melanggar hak asasi manusia. Hal itu juga mengakibatkan pembunuhan bibit-bibit bayi dan bahkan bisa memperluas pelacuran dan merusak moral masyarakat. Pada bulan Oktober tahun 1952, organisasi perempuan lokal menggelar seminar tentang keluarga berencana dan kehamilan berencana. Pada pertemuan itu dihadiri oleh petugas pelayanan kesehatan, kelompok sekuler, dan juga organisasi keagamaan, agama Katolik dan Islam. Keputusan seminar itu bisa disimpulkan penggunaan kontrasepsi ditolak dalam bentuk apapun dan dalam alasan apapun. Karena muncul banyak reaksi, Dr. Sulianti kemudian dipanggil oleh Menteri Kesehatan dan diperingatkan agar tak lagi menyinggung masalah sensitif itu. Menurut Dr. Sulianti, sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana dan Program Kependudukan, peringatan itu diberikan oleh Menteri Kesehatan karena sebelumnya sang menteri mendapat teguran dari Presiden Soekarno. Dalam sebuah pidato yang diucapkan di Palembang setelah peristiwa Jogja, Presiden menyatakan tak setuju dengan pembatasan kelahiran. Presiden Soekarno bukannya tak setuju dengan keluarga berencana. Menurut Hull, Soekarno cenderung hati-hati di tengah ketegangan politik yang tinggi dan pertentangan masyarakat terhadap pelanggaran moral atas keluarga berencana.
Beberapa orang kepercayaan Presiden Soekarno berada pada garis depan untuk mempromosikan kesehatan reproduksi. Dr. Sulianti pun mulai bekerja dengan sangat hati-hati. Sejumlah tokoh perempuan kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga atau YKK pada tanggal 12 November tahun 1952 yang membuka akses terhadap pengaturan kehamilan serta kesehatan ibu dan anak. Mereka tak lagi memakai istilah pembatasan kelahiran, melainkan pengaturan kehamilan dan lebih menekankan pada alasan kesehatan di Jakarta. Dr. Sul memberitahu di klinik prakteknya bahwa layanan pengendalian kelahiran tersedia di sektor swasta. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brenda Lynn, seorang perawat dari Rumah Sakit Wilhelmina Amsterdam, terpaksa resign dari tempat kerjanya lantaran ia mendapatkan tugas baru di Rumah Sakit Militer Aceh di bawah instruksi Palang Merah Belanda. Bersama rekan sejawatnya, Brenda pun berangkat dari Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Setibanya di tujuan, Brenda dan temannya terkejut melihat kondisi rumah sakit di negeri jajahan yang jauh dari rumah sakit di negerinya. Kondisi rumah sakit di negeri jajahan pada awal 1900-an amat sederhana. Dinding kamar rawat inap terbuat dari bambu. Ruangannya pun tanpa lampu. Depan juga terbuat dari kayu. Lantainya juga kotor. Tidak semua perawat Eropa bisa beradaptasi dengan iklim tropis. Beberapa di antaranya jatuh sakit. Ada yang tidak kuat dan kembali ke negerinya. Brenda dan perawat-perawat lain merupakan perawat yang didatangkan langsung dari Hindia Belanda. Pada peralihan abad dari abad ke-19 ke abad 20, pemerintah Hindia Belanda gencar melancarkan proyek kesehatan. Kondisi berbagai rumah sakit diperbaiki. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan dokter, dokter gigi, perawat, dan juga bidan. Banyak dokter Eropa mengeluhkan ketersediaan perawat yang tidak memadai, kendati perawat berpengalaman sudah didatangkan dari negeri Belanda. Mereka ditempatkan di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Salah satu rombongan perawat yang hijrah ke negeri jajahan ialah ibu dari penulis Frances Gouda. Dalam sebuah buku yang berjudul Dutch Culture Overseas, Gouda menceritakan ibunya yang ditempatkan di rumah sakit Cikini, Batavia. Di sana ibunya bekerja sebagai perawat kebidanan dengan jam kerja cukup panjang, hingga tak punya waktu luang. Selain Ibu Gouda, istri Dr. Sutomo juga merupakan perawat Belanda yang pindah ke Jawa. Perawat Eropa yang bertahan tak melulu bekerja di rumah sakit, melainkan merawat pasien di rumah-rumah keluarga kaya. Namun jumlah mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan di negeri jajahan. Alhasil, para dokter Eropa berinisiatif melatih perempuan Indo-Eropa untuk dijadikan perawat pada sekitar tahun 1900-an. Kendati kursus perawat telah dibuka di Batavia pada tahun 1897 oleh perkumpulan perawat di Hindia Belanda, tapi sepi pendaftar. Elizabeth Hieseling dalam bukunya berjudul The Early Years of Nursing in the Dutch East Indies menyebutkan kursus pertamanya baru dimulai pada tahun 1900. Sepinya peminat membuat standar khusus diturunkan. Tak harus perempuan Indo-Eropa, para dokter dan perawat Eropa mulai melatih orang pribumi untuk menjadi asisten mereka. Siapa saja direkrut jadi murid pelatihan keperawatan, asalkan mereka mau. Dokter dan perawat Eropa di berbagai daerah pun mulai membuka pelatihan-pelatihan perawat, baik untuk dikirim ke rumah sakit atau menjadi asistennya sendiri. Di Mojowarno, pelatihan dilakukan oleh perawat senior L.E. Barefoot van en Ewijk, seorang istri dokter misionaris dari Barefoot. Di Yogyakarta, pendidikan kilat keperawatan diberikan oleh Jacqueline Roger dan juga Joanna Cooper.
Dua orang perawat Eropa yang datang ke koloni. Kadang bila tidak ada murid yang bisa diajar, mereka merekrut membantu rumah tangga dan juga profesi-profesi lainnya yang mau diajar. Di Semarang, pelatihan dilakukan oleh dokter perempuan Nell Stockfish Cohen Stewart yang mengajar para gadis. Sementara rekannya N.F. Lim, dokter kedua di tingkat kota, membuka pelatihan untuk perawat laki-laki. Dari temuan Stockfish, kebanyakan orang tua muridnya lebih suka anak mereka dilatih menjadi bidan karena lebih menjanjikan dibanding perawat. Selain itu, profesi perawat masih asing bagi orang pribumi. Usaha pertama dari Stockfish gagal hingga ia sempat meninggalkan rencananya. Namun pada suatu ketika, perempuan Jawa di desa dekat rumahnya datang dengan tergopoh-gopoh di antar keluarga dan kepala desa. Perempuan itu mengalami kesulitan melahirkan dan butuh bantuan ahli medis. Bantuan Stockfish kemudian membuat namanya dikenal oleh warga desa hingga kepala desa menitipkan Sutarmijah, anaknya yang baru berumur 14 tahun untuk dijadikan perawat. Sejak itulah profesi perawat mulai dianggap umum di negeri jajahan. Setelah mendapatkan pelatihan keperawatan, perempuan muda juga bisa memilih lanjutkan pendidikannya untuk menjadi bidan. Suatu hari pada masa revolusi kemerdekaan, sekitar pertengahan bulan Maret tahun 1949, Kapten Martinus, seorang anggota TNI yang sedang bergerilya, mengirim utusan untuk memberitahu Idam Khalid, seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Tolong kasih ingat kepada guru Idam Khalid, dari spion kita ada laporan bahwa spion Belanda sudah mencatat nama beliau dan segala yang beliau kerjakan. Hubungan kita dalam gerilya sudah diketahui. Mereka sudah yakin bahwa Pak Idam Khalid adalah anggota divisi 4. Cepat-cepatlah lari. Walaupun kami memerlukan untuk menjadi penghubung mencari senjata, obat-obatan, dan sebagainya, namun beliau tetap di luar. Nanti berbahaya. Belanda sekarang main tembak. Isi dalam surat peringatan tersebut. Yudi Latif menceritakan kisah itu dalam bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan. Ia mengutip memoir Napak Tilas Pengabdian Idam Khalid, tanggung jawab politik NU dalam sejarah. Sore itu Idam akan berangkat ke sekolah karena giliran mengajar sore hari. Tetapi mampir dulu di tukang arloji untuk memperbaiki jamnya. Kebetulan di situ ada orang yang sedang main catur. Ia sangat suka main catur. Seseorang kemudian mempersilahkan Idam Khalid untuk bermain catur dengan tukang arloji yang terkenal jago. Setelah permainan berjalan, Idam melihat tangan lawannya gemetaran. Ia pun bertanya sambil bercanda, "Kenapa gemetar? Apa takut kalah?" Tukang arloji itu melirik ke atas. Ketika saya menengok ke atas, "Wah, bule sedang berdiri melihat kami," kata Idam. Saking asiknya main catur, saya tidak sadar bahwa di sekeliling kami sudah diblokir oleh Belanda. Di samping saya ada 3-4 tentara, bukan polisi. Idam Khalid kemudian berhenti main catur. Ia bertanya, "Ada apa, Menir?" "Kami diperintahkan untuk membawa Tuan, tetapi saya diperintahkan pula supaya hormat karena Tuan adalah guru agama yang berpengaruh sekali. Kami juga diperintahkan menggeledah rumah Tuan," kata tentara Belanda tersebut. Setelah dibawa ke rumahnya untuk penggeledahan, Idam lalu dibawa ke tangsi polisi di Amuntai untuk menginap semalam di sana.
Setelah itu, ia dijebloskan ke penjara. Ini pertama kali ia dipenjara. Ia sudah siap sebagai resiko perjuangan sebagaimana ayahnya telah mengingatkan. Cara kamu berjuang ini, Ham, adalah calon penjara, kata ayahnya. Apa boleh buat, rakyat mengharapkan saya, ayah, kata Idam. Ya, hati-hatilah, pesan ayahnya. Setelah seminggu di penjara Amuntai, Idam dibawa ke kandangan. Ia dimasukkan ke sel CPN atau Korps Polisi Militer Belanda. Ia dimasukkan ke sel bekas mengurung orang hutan. Jerujinya besar-besar dan atapnya dari besi tebal. Jadi kalau siang hari rasanya seperti kue bika Ambon yang dipanggang. Apalagi ia tidak pakai baju, hanya memakai celana pendek. Untungnya Idam Khalid sendirian di sel tersebut, sedangkan sel yang lain berisi 4-5 orang. Pada tembok pemisah yang tebalnya sekitar 20 cm, ada sebuah lubang kecil untuk berkomunikasi. Seseorang menyapa melalui lubang tersebut. Siapa di sebelah? Saya Idam Khalid dari Amuntai. Wah, guru juga ditangkap, katanya. Waduh, guru ditempatkan di sel yang keras. Idam deg-degan. Kami tadinya di sini ada 7 orang. Sudah 4 orang yang ditembak mati oleh mereka, katanya. Idam menguatkan mereka. Yang tabah saja, kita ini berjuang. Kalau kita menang, alhamdulillah, kita dapat dunia dan akhirat. Kalau mereka menembak, kita mati syahid. Jadi tawakalah kepada Tuhan. Idam juga berpesan, rahasia gerilya jangan sampai bocor. Akhirnya, Indonesia menang dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Belanda menyerahkan kedaulatan pada Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Selanjutnya, Kiai Haji Idam Khalid, tokoh Nahdlatul Ulama dari Kalimantan Selatan, berkiprah dalam politik nasional. Ia menduduki berbagai jabatan penting mulai dari Wakil Perdana Menteri, Menteri, Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga Ketua DPA. Idam Khalid meninggal dunia pada tanggal 11 Juli tahun 2010. Setahun kemudian, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada 2016, wajahnya tertera dalam uang NKRI baru pecahan Rp5.000. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara desing peluru, dentum meriam, pakai kemerdekaan dan jerit para pejuang yang sedang terluka, seorang dokter muda dengan cekatan menolong para pejuang yang terluka di front terdepan. Dia mengorganisasi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan gerilyawan yang masuk ke dalam kota. Tanpa kenal takut, dia pun terjun di front Tambun, Jawa Barat, Gersik, Demak, dan juga Yogyakarta. Karena kenekatan dan keberaniannya itu, dia sempat ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda selama 2 bulan di Yogyakarta. Sul, sapaan akrab sang dokter muda itu, lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1917 di Karangasem, Bali, dengan nama lengkap Juli Sulianti. Setelah menamatkan studi di Gimnasium Bandung, dia melanjutkan jejak sang ayah, yakni Dr. Sulaiman dengan mendaftar ke Sekolah Tinggi Kedokteran atau GHS di Batavia dan lulus pada tahun 1942. Sul bekerja di bagian penyakit dalam yang kini menjadi RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian dokter muda ini bekerja di bidang penyakit anak di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Sul juga merupakan aktivis perempuan yang sadar politik. Mentor politiknya adalah Subadio Sastro Satomo, anggota Badan Pekerja KNIP yang kelak menjadi ketua fraksi Partai Sosialis Indonesia atau PSI di parlemen hasil pemilihan umum tahun 1955. Sul juga pernah duduk di Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia sebagai wakil pemuda putri atau PPI. Bersama dengan teman-temannya dia juga membentuk laskar wanita yang disebut WAPP atau Wanita Pembantu Perjuangan.
Pada November tahun 1947, bersama Sunaryo, Mangun Puspito, dan Utami Suryadharma, dia menjadi delegasi wakil Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, lembaga yang terbentuk pada tanggal 22 Desember tahun 1928, untuk mengikuti Inter-ASEAN Women Conference yang diadakan di India. Selepas revolusi, Sul kembali memfokuskan diri pada dunia kedokteran. Dia bekerja di Kementerian Kesehatan. Prestasinya sangat mengesankan. Kecerdasan dan kecakapannya membuat dia mendapatkan beasiswa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mempelajari sistem kesehatan ibu dan anak di negara-negara Eropa. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1952, Sul membawa banyak ide mengenai kesehatan ibu dan anak, khususnya pengendalian angka kelahiran melalui pendidikan seks dan gerakan keluarga berencana. Apa yang dipelopori Sul kemudian mendapat tempat di masa Orde Baru melalui program keluarga berencana. Dedikasi dan konsistensi Sul di bidang kedokteran membuat namanya harum hingga ke luar negeri. Oleh WHO, dia diangkat menjadi anggota badan eksekutif dan bahkan pernah menjadi ketua Health Assembly atau majelis kesehatan yang berhak menempatkan dirjen WHO. Selama 25 tahun pertama, WHO hanya 2 perempuan yang terpilih sebagai Presiden Majelis Kesehatan Dunia. Rajkumari Amrit Kaur dari India tahun 1950 dan Julie Sulianti Saroso dari Indonesia pada tahun 1973. Sul bukan dokter biasa, kecemerlangannya berhasil mengangkat dunia kedokteran Indonesia ke tingkat dunia. Sul meninggal dunia pada tanggal 29 April tahun 1991. Namanya diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati Soekarnoputri sempat heran. Pada suatu hari, ayahnya meminta dia dan kakaknya Guntur berpakaian rapi dan bersepatu untuk menyambut seorang tamu agung istana. Namun sang tamu yang dipanggil dengan sapaan Bakho justru datang hanya mengenakan sandal. Megawati langsung bertanya kepada ayahnya, "Kenapa Bakho memakai sandal?" tanya Mega. "Jangan keras-keras ngomongnya," jawab sang ayah, Presiden Soekarno sambil membungkuk dan berbisik kepada anaknya. "Apa nggak punya sepatu ya?" "Ya, nanti diterangkan." "Bapak belikan sepatu dong," jawab Mega kembali. Soekarno langsung menceritakan kebingungan putrinya itu kepada sang tamu, yaitu Ho Chi Minh, bapak pejuang kemerdekaan Vietnam. Alih-alih marah, Bakho langsung mendatangi Mega dan memeluknya sambil tersenyum. "Nanti kalau Vietnam sudah menang, kamu kirim sepatu buat saya," kata Bakho sebagaimana ditirukan oleh Mega dalam sambutannya dalam acara peluncuran buku seri Historia di Museum Nasional, Jakarta pada Kamis 30 September 2017. Sepenggal kenangan itulah yang Mega ingat tentang sahabat ayahnya dari Vietnam. Selain cinta anak-anak, Mega mengenang sosok Ho Chi Minh sebagai seorang penyabar yang sangat idealis. Beliau tidak menikah. Dalam sumpah perjuangannya, tidak akan menikah sampai Vietnam menang, kata Mega. Kesamaan pandangan tentang kemerdekaan bangsa itulah yang membuat relasi Soekarno dan Ho Chi Minh City menjadi sahabat karib. Menurut sejarawan Yosef Jakababa, ada banyak kesamaan pandangan antara kedua founding father yang sama-sama berhasil mengalahkan kolonialis di negaranya masing-masing itu. Keduanya mendedikasikan diri untuk kemerdekaan bangsanya. Itu karena pengalaman mereka sendiri melihat perlakuan penjajah kepada penduduknya untuk negara metropol kolonial.
ada ketimpangan antara negara jajahan dan negara metropol, kata Yosep. Ho Chi Minh dan Soekarno, sambung Yosep, juga datang dari kalangan terdidik. Mereka bersentuhan dengan ide-ide besar di zamannya, seperti kolonialisme, komunisme, dan juga kapitalisme. Bukan hanya Ho Chi Minh, Daniel Dakidai menjelaskan, Soekarno juga bersahabat dengan beberapa pemimpin dunia pada saat itu. Ada nama Gamal Abdul Nasir, negarawan dari Mesir, Norodom Sihanouk, Raja Kamboja, dan Jenderal Aung San, seorang pejuang nasionalis Burma sekaligus ayah dari Aung San Suu Kyi. Hubungan itu bukan tanpa sebab, kata Daniel. Pada tahun 1960-an, merupakan tahun-tahun yang menentukan nasib negara-negara yang baru merdeka. Itu membuat ikatan antar pemimpin bangsa menjadi sangat kuat untuk memerdekakan negara-negara di Asia dan Afrika. Para pemimpin negara terjajah ini berkumpul dalam satu zaman penuh kolonialisme. Bagi Soekarno, kolonialisme bukan hanya Belanda menjajah Indonesia, tapi menjadi permasalahan kolonialisme tiga benua. Dia bisa menguniversalkan permasalahan kolonialisme menjadi masalah tiga benua. Soekarno menginspirasi para pemimpin negara-negara terjajah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah sebut dan salah-salah kata. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 15 November tahun 1964, Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat Brigjen TNI Hartono mengumumkan bahwa Indonesia akan menguji bom atom pada tahun 1969. Dia mengatakan sekiranya 200 ilmuwan sedang bekerja memproduksi bom atom tersebut. Menyusul kemudian pada tanggal 24 Juli tahun 1965, Presiden Soekarno mengumumkan, sudah kehendak Tuhan Indonesia akan segera memproduksi bom atomnya sendiri. Seperti yang dikutip oleh Robert M. Cornejo dalam buku yang berjudul When Sukarno Sought the Bomb, Indonesian Nuclear Aspiration in the Middle of 1960s. Bagi Presiden Soekarno sendiri punya alasan. Pembuatan bom atom untuk Indonesia hanya ditujukan untuk menjaga kedaulatan dan juga menjaga tanah air. Publik internasional langsung terhenyak. Negara-negara barat dan sekutunya khawatir dan protes. Menteri Pertahanan Australia, Shane Partridge, mengatakan pernyataan Hartono tak boleh disepelekan. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, yang merasa sangat terancam memerintahkan penyelidikan serius upaya Indonesia pada saat itu. Amerika gerah dengan ulah Indonesia itu, dan diplomatnya yang ada di Jakarta mulai menyelidiki yang sebenarnya terjadi. Amerika Serikat kemudian mendapat kesimpulan bahwa kemampuan nuklir Indonesia belum mencukupi untuk memproduksi bom. Oleh karena itu, tulis Matthew Furman dalam Atomic Assistance How to Atom for Peace, Program Cause Nuclear Insecurity, mengatakan meski ada keinginan Indonesia membuat bom, Amerika tetap melanjutkan bantuannya kepada program nuklir Indonesia. Pada September 1965, Amerika dan Indonesia kembali menandatangani perjanjian kerjasama nuklirnya. Sebuah revisi atas perjanjian pada tahun 1960 di mana Indonesia harus mengizinkan reaktor nuklirnya diinspeksi oleh IAEA dimasukkan dalam perjanjian baru itu. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan Indonesia yang dikhawatirkan tak mengembalikan uranium supply dari Amerika Serikat dan menggunakannya untuk membuat bom atom. Namun prahara tragedi 1965 mengubah segalanya. Kekuasaan Presiden Soekarno terus melemah dan akhirnya jatuh. Pemerintahan Presiden Soeharto sama sekali tak tertarik untuk mengembangkan bom nuklir. Perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat yang dimiliki Indonesia
sepenuhnya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pertanian, dan juga pembangunan perekonomian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 23 bulan 10 di lapangan Ikada, Gambir, Jakarta telah dilangsungkan rapat umum. Yang berbicara ialah beberapa orang anggota Cuwo Sangin yang baru saja melakukan kewajibannya. Dalam rapat tersebut diterangkan tentang maksud pembentukan Cuwo Sangin. Dipa Nusantara Aidit atau yang dikenal sebagai DN Aidit merupakan salah satu tokoh Indonesia yang hidup dan pemikirannya jarang diceritakan dalam forum resmi maupun institusi pendidikan. Keterlibatan Aidit dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI membuat namanya menjadi terkesan menyeramkan untuk dibicarakan. Padahal Aidit juga memiliki sejumlah jejak sejarah dan pemikiran yang tak bisa dianggap remeh untuk membangun bangsa di awal kemerdekaan. Aidit adalah salah satu tokoh yang mewarnai politikan Indonesia pada kisaran 1950 hingga 1960-an. Pemikiran tokoh komunis ini dituangkan lewat buku-bukunya yang sekarang sudah banyak dimusnahkan. Aidit punya peran besar dalam rapat raksasa di lapangan Ikada. Perhelatan yang dilakukan 1 bulan setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 19 September 1945, ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Soekarno tidak begitu saja datang dan kemudian berpidato di depan rakyatnya. Waktu itu ada kekhawatiran dari Soekarno bahwa Jepang akan datang saat rapat raksasa itu dilakukan di Ikada. Seperti kata Muhyiddin M. Dahlan, budayawan sekaligus aktivis literasi. Hal itu kemudian membuat Soekarno tak kunjung datang dan naik ke podium. Dampaknya ribuan rakyat yang sudah berkumpul resah dan gerah menanti kedatangan sang proklamator. Soekarno masih sibuk dibujuk untuk segera hadir dan butuh waktu yang tak sebentar. Saat itu, DN Aidit naik ke atas panggung dan mengajak mereka bernyanyi serta berteriak yel-yel kemerdekaan. Tujuannya berusaha menenangkan massa yang mulai ribut karena acara tak segera dimulai, kata Muhyiddin. Setelah masa kondusif, barulah Soekarno naik ke podium dan berpidato di lapangan yang sekarang berlokasi di sebelah selatan Monas tersebut. Rapat lapangan Ikada berjalan dan berhasil mempertemukan pemerintah dengan rakyatnya. Berkat DN Aidit, kewibawaan pemerintah dan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan tetap terjaga. Dalam sejarah Indonesia, rapat itu terkenal dengan nama Rapat Raksasa di lapangan Ikada. Rapat itu dihadiri oleh 300 orang yang berkumpul di lapangan Ikada. Mereka berkumpul di lapangan Ikada memiliki satu tekad bulat, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru berumur 1 bulan. Pada bulan Mei tahun 1898, semua pejabat dan dukun bayi dari Kediri berkumpul. Pertemuan itu antara lain memperkenalkan Jasminah dan Tasminten, 2 bidan baru yang akan bertugas di wilayah Kediri. Pemerintah berharap dengan hadirnya bidan, masyarakat tak lagi meminta bantuan dukun beranak untuk menangani orang melahirkan. Kebijakan itu diikuti dengan pencatatan para dukun di Kediri oleh Wedono atau pemimpin daerah setempat. Para dukun juga tidak diperbolehkan membantu persalinan lagi. Mereka hanya diizinkan menemani dan membantu para bidan. Tugas mereka baru dimulai setelah proses kelahiran selesai sebagai dukun bayi. Para dukun itu mendapat pelatihan dari dokter pemerintah.
ada pelatihan dukun beranak dari pemerintah Belanda, cuma nggak masif. Para dukun ini diajari tentang higienitas persalinan, kata Martina. Pelatihan itu sebelumnya ditolak oleh beberapa pihak melalui berbagai perdebatan. Kepala Pelayanan Medis, H. van Lockhorst, berpendapat akan sangat sulit melatih dukun beranak karena tahayul yang mereka percayai dan umumnya para dukun sudah lanjut usia. Ketidaksukaan kepada dukun beranak juga dikatakan oleh Van Buren yang menggambarkan dukun beranak sebagai orang tua yang tidak memadai dan tidak mampu membantu persalinan. Penilaian Van Buren itu keluar setelah dia dibantu oleh seorang dokter Jawa dan seorang penerjemah menemui 35 dukun beranak. Dari pertemuan itu, dia mendapati para dukun minim pengetahuan dan beberapa dukun buta atau tuli, serta memiliki berbagai penyakit kulit. Van Buren bahkan menyebut mereka sebagai malaikat kematian lokal. Sementara para dokter Belanda tidak menyukai dukun beranak, beberapa dokter Jawa justru menaruh hormat pada para dukun beranak karena pengetahuan mereka seputar penyakit kulit, gangguan perut, dan juga persalinan. Mereka, dokter Belanda, sebetulnya mau menyingkirkan pengobatan tradisional dengan pengobatan barat, padahal pengobatan modern yang mereka bawa asal ilmunya dari negara-negara jajahan yang dibawa ke Eropa untuk diuji, kata Martina. Upaya pemerintah Belanda untuk menggeser para dukun itu lalu ditentang oleh seorang dukun. Hingga akhir Juni 1898, si dukun tetap memberi bantuan persalinan. Van Buren lalu menghimbau penduduk agar tak meminta bantuan persalinan pada dukun beranak. Namun upaya itu gagal. Para penduduk menolak karena tak ada peraturan dari polisi. Oke, itu saja info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya angka kematian ibu dan bayi pada awal abad ke-19 memunculkan ide pengadaan bidan di negeri jajahan. Kala itu, bidan Eropa masih sangat terbatas. Pelayanan kebidanan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa yang ada di kota besar. Alhasil, dukun beranak pun jadi andalan dalam membantu persalinan orang pribumi dan Indo. Bahkan terkadang perempuan kulit putih di pelosok pun menggunakan jasa mereka. Praktik tersebut amat tidak disukai oleh ahli medis Eropa. Mereka menganggap dukun bayi tidak higienis dan kurang pengetahuan. Mereka juga berpendapat ketidaktahuan dan kenekatan dalam menangani kasus kelahiran yang sulit jadi biang kerok kematian ibu dan anak. Untuk itulah para dokter Eropa memperkenalkan profesi bidan ke negeri jajahan. Tujuannya adalah untuk menggusur eksistensi dukun dan menekan angka kematian ibu dan anak. Dinas Layanan Medis Sipil pada tahun 1809 mengeluarkan aturan dokter-dokter di kota Eropa seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang ditugaskan melatih perempuan pribumi dan Eropa menjadi bidan. Tugas serupa juga dibebankan para bidan-bidan Eropa mulai tahun 1817. Di tahun yang sama, Direktur Agriculture, Seni dan Ilmu Pengetahuan C.G.C. Rainworth meminta ahli kandungan yang berdinas di kota untuk mengajari dan mengawasi bidan ketika menangani kasus kelahiran sulit demi mencegah kematian ibu. Sayangnya, kata Elizabeth Hesseling dalam bukunya Healer on the Colonial Market, rencana ini dijalankan tapi tidak sesuai dengan harapan. Pada tahun 1825, sekolah bidan didirikan di Batavia, namun sepi peminat. Sekolah bidan pun mengalami buka tutup selama beberapa dekade. Getolnya upaya Belanda menghadirkan praktik kebidanan di negeri jajahan berbenturan dengan antusiasme penduduk pribumi yang amat minim. Pada tahun 1836, pemerintah hendak mengisi posisi bidan di tingkat kota yang kosong dengan kembali membicarakan ide pelatihan bidan pribumi.
Menurut Kepala Layanan Medis E.A. Fritz, mengajarkan perempuan pribumi untuk memenuhi kebutuhan bidan hingga keluar Jawa harusnya tidak sulit. 2 tahun kemudian, beberapa perempuan pribumi berhasil diopeak-opeak untuk masuk sekolah bidan setelah diiming-imingi pekerjaan, sekolah gratis, bahkan mendapatkan biaya hidup. Namun tak lama setelah program ini berjalan, Fritz lengser. Kemudian ia digantikan oleh P.J. Godfroy. Menurut Godfroy, rencana pendidikan bidan punya 3 kendala, yakni kendala anggaran, sulitnya mencari murid perempuan, dan ketidakpastian ibu hamil menggunakan jasa bidan. Pada tahun 1850, pendidikan bidan bagi perempuan pribumi kembali dibuka di Batavia oleh Dr. W. Bosch. Dr. H.B. Van Buren yang menulis laporan pada tahun 1897 hingga 1898 menyebut, pelatihan yang diberikan cukup bagus. Dalam laporannya, Van Buren menulis ada 20 gadis pribumi yang menjalani pelatihan kurang lebih selama 2 tahun. Pengajaran yang diberikan di tahun pertama seputar membaca, menulis, dan aritmatika. Ilmu kebidanan baru diajarkan pada tahun kedua. Sayangnya setelah 2 tahun, sekolah ini ditutup karena kurang peminat. Meski sepi peminat, bidan-bidan yang sudah lulus pelatihan bekerja dengan baik. Selama 6 bulan, Van Buren mendampingi 2 bidan pribumi yang membantu persalinan di kota Kediri. Hasilnya cukup bagus dan cukup memuaskan. Per Mei hingga Juli 1898, ada 100 perempuan pribumi, 14 orang Tionghoa, dan 3 orang Eropa yang proses kelahirannya dibantu oleh bidan pribumi. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 1885. Dalam setahun hanya sekira 25 ibu hamil yang mempercayakan persalinannya kepada bidan pribumi. Oke, thank you for watching. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.